Ada satu yang seperti persamaan Yai dengan Gus Bah yang saya ingat, orang sowan Yai itu selalu diterima dengan sepenuh hati. Siapapun yang sowan, pintu selalu dibuka. Tidak usah aturan protokoler, tidak. Yai hadir, Yai sehat, Yai apa? Orang sowan diterima dengan senang hati. Ini maziyah, keistimewaan yang sangat tidak dimiliki oleh Gus Bah. Sepakat ya? Mau sowan Gus Bah itu ngalah-ngalahi sowan Kanjeng Nabi saja, disowani siapa saja mau. Apa iki sandure Kanjeng Nabi kira-kira? Saya ini alhamdulillah malam ini derajat saya naik senaik-naiknya. Karena seumur-umur saya ini hanya bangga punya guru Mbah Mun. Tapi malam ini punya guru baru. Nah ini sekaligus Pak dicatat oleh Ketua Yayasan Gus Aufal tadi, Pak Amin mengaku saya muridnya. Ini satu kezaliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Ini terakhir Gus Bah. Ya Allah, kalau yang Gus Yasin dari sisi kenegaraan, Gus Iit dari sisi ilmiah, Gus Bah dari sisi humaniora, dari sisi sentuhan hati manusia sesama manusia, saya yakin di tempat saya itu ndeso sekali. Orang di atas gunung di Banyurip itu sowan Yai merasa seperti keluarganya Yai. Masih bisa dibuktikan. Dari yang mana lagi ketemu Yai merasa dihormati Yai seperti keluarganya Yai. Sehingga setiap yang datang siapapun ditanya, aku ambek Yai itu koyok keluarga nilasa Indonesia kok ngaku ngono kabeh. Jadi sangat diharapkan sisi humaniora, sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Padahal di Banyurip itu tempat minyak ilegal itu, minyak apa ya, kalau ada Pertamina di sana Pertamini. Minyak ilegal itu sowan Yai ya ditemoni Yai, ditanya anakmu piro, wedhusmu ono sing mati apa ora, ya seperti itu, sehingga merasa dihormati, disentuh sisi kemanusiaannya, sehingga Yai dimanapun orang didatangi Yai itu bahagia. Seperti misalkan saya didatangi Gus Bah, bahagia rasanya. Cuman Gus Bah tidak mungkin ke tempat saya, tidak mungkin kelihatannya. Ada satu yang seperti persamaan Yai dengan Gus Bah yang saya ingat, orang sowan Yai itu selalu diterima dengan sepenuh hati. Siapapun yang sowan, pintu selalu dibuka. Tidak usah aturan protokoler, tidak. Yai hadir, Yai sehat, Yai apa? Orang sowan diterima dengan senang hati. Ini maziyah, keistimewaan yang sangat tidak dimiliki oleh Gus Bah. Sepakat ya? Mau sowan Gus Bah itu ngalah-ngalahi sowan Kanjeng Nabi saja, disowani siapa saja mau. Apa iki sandure Kanjeng Nabi kira-kira? Saya sowan itu yang nemoni Gus Sabror. Wah, nanti kalau saya kepanjangan malah saya yang ngomong ini. Tidak pantas saya. Monggo Gus, sisi humaniora Yai, orang selalu mengharapkan kehadiran Yai sebagaimana mengharapkan kehadiran beliau. Kita menghadirkan Yai di hati kita. Kita menghadirkan Gus Bah di HP kita. Itu. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati, sangat kita hormati Kiai Haji Aufal Marom selaku Ketua Yayasan Al Anwar 3, pimpinan sekaligus pengasuh Anwar 3 Kiai Haji Abdul Ghafur, wonten Gus Iid, Mas Najib, dan yang saya hormati semua dosen, adik-adik yang saya cintai. Saya ini alhamdulillah malam ini derajat saya naik senaik-naiknya. Karena seumur-umur saya ini hanya bangga punya guru Mbah Mun. Tapi malam ini punya guru baru. Nah, ini sekaligus Pak dicatat oleh Ketua Yayasan Gus Aufal, tadi Pak Amin mengaku saya muridnya. Ini satu kezaliman. Jadi tapi saya senang ya, karena apa ya, ciri jadi wali itu harus mazlum dizalimi. Jadi saya pastikan tidak balas lah, karena beliau ngangkat derajat saya. Saya tadi pertama bilang murid saya Gus Batu, saya senang sekali, seseneng-senengnya. Karena baru ini malam tersial saya. Saya dulu masih ingat ketika Gus Najih di Mekah terkenal alim alamah karena ngarang kitab. Gus Ghafur tahun pertama Mbah Mun muji-muji karena mumtaz di Al Azhar. Jadi beliau-beliau ini heboh karena karir akademiknya. Kalau Gus Amin karena ngelepas kambing di musola. Jadi jameknya sama-sama bikin heboh. Jadi ya itu saja lah. Niru itu udah bisa penuh ya, sudah niru hebohnya saja. Tadi karena Gus Aufal baru masuk, tadi Gus Aminoto bilang gini Gus Aufal, dulu Mbah Mun sayang saya sampai dicatrikan istri. Apa Gus Ghafur bisa nyarikan saya istri? Itu bener-bener kefasikan baru dalam. Jadi kita rileks saja, karena ini apa ya, guyon itu bagian dari ibadah kelas tinggi. Ya ini betul, saya dulu mengkaji sama Gus Ghafur seperti beliau tadi cerita. Di antara kegiatan beliau kalau malam belajar usul fikih, kita belajar bareng-bareng. Di antara pendapat usul fikih yang menyenangkan kita itu adalah mubah itu wajib, dan itu saya kenang betul. Izma min mubahin ila wa yatahaqqaqu bihi tarku haramin ma ayatahaqqaqu bisukun tarku qati wa bisukut tarku qadam. Itu pasti Pak Amin tidak bisa hafal sebanyak ini, tidak bisa. Jadi dia itu pelarian, karena ngapalkan nggak bisa, ya sudah gojlok saya. Tapi ya tetap tidak level lah, kira-kira gitu. Tidak level, jadi nggak level. Artinya begini ya, malam ini kita guyon nikmati suasana seperti ini dengan Gus Ghafur, dengan Gus Aufal. Malam ini artinya kita ada dugem. Malam ini kita ada zina, ada dugem, tidak melihat hal yang maksiat. Jadi mubah itu tarkul haram. Tarkul haram wajib, meninggalkan haram itu wajib. Berarti fi'lul mubah juga wajib. Tapi mubah loh ya, bukan melepas kambing di musola. Kalau itu tidak wajib ya tidak mubah, haram. Tapi di pondok ada adat, kalau yang melakukan itu Gus itu makfu. Jadi kalau di bab najis ya najis makfu lah, itu kira-kira. Artinya khazanah kita cukup untuk menganalisis itu. Saya memang di antara murid yang sering mengkaji Mbah Mun secara fikih. Saya pernah bilang di rumah dinasnya Gus Yasin, bagaimana beliau tadi menyinggung, ketika Gus Yasin diduetkan dengan Pak Ganjar, ini menjadi fikih abadi bahwa ada fikih besar, yaitu ulama tidak ada tradisi atau tidak boleh ada tradisi berhadapan-hadapan dengan umarok. Kita sama-sama berduet untuk kelangsungan bangsa ini secara damai dan bermartabat.
Jadi nggak penting menurut saya Gus Yassin wakil gubernur apa, Gus Yassin ketua DPR dulu, Kak Kamil ketua DPR, Gus Kamil. Yang menjadi penting bagi kita adalah fikih ini akan abadi. Itu juga ketika Gus Zufur sekolah sampai doktor, bahwa ulama Sa'alim Mbah Mun, Putra Mbah Zubair tidak anti dunia kampus, sehingga Gus Zufur sekolah ya sampai doktor. Juga beliau tidak anti khusyuk, tadi kata Gus Iid, khusyuk yang dimaksud Yai bukan terus khusyuk, karena Yai sering menghentikan manis zada khusyuan zada jalan, terus ada orang kayak Gus Amin, dia nggak khusyuk supaya nggak dikatakan bodoh. Itu memang cara beliau melawan makalah itu. Kalau beliau khusyuk kan nanti zada apa? Jalan, maka pura-pura ada khusyuk, selain itu fakta terus ya sudah jadinya seperti itu. Saya itu sering meneliti fikihnya Mbah Mun, mulai yang tadi. Saya masih ingat ketika Yai mau ketemu Bu Mega ketika mau haji, Yai tindak Jumat, ketemu Bu Mega itu Sabtu, beliau terbang Ahad. Di antara yang dihentikan ke santri-santri, kira-kira gini maknanya, besok saya ketemu Ibu Mega dan ini bagus supaya Indonesia damai karena ulama dan umaroknya ini satu kombinasi antara nasionalis dan religius. Beliau itu paling menghindari kalau Indonesia chaos kemudian ada dosa yakulu batum bato, kalau chaos itu mungkin potensinya saling bunuh, saling apa. Sehingga ketika melihat Mbah Mun ketemu Mega itu pikiran pertama saya adalah sabut bima jangan sampai terjadi. Karena biatan pertama Al-Quran adalah wa itakhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, dan itu beliau melakukan itu dengan cara yang sangat elegan. Ketemu orang yang benar-benar jadi aktor di Indonesia. Siapa yang nggak ngerti Mbah Mun aktor penting dalam perjalanan agama di Indonesia. Mega sebagai simbol nasional, beliau dengan besar hati ketemu, dan itu kita membaca fikih sebagai bentuk hiknan lidima'il muslimin, upaya supaya Indonesia itu damai baik-baik saja. Saya tentu belajar banyak dari Gus Zufur ketika menafsirkan kenapa Al-Barjanji itu menjadi mujad. Kata Gus Zufur, padahal karangan Al-Barjanji itu tidak besar-besar kayak Sayyid Zabidi yang ngarang Al-Af. Karena ketika negara lain bingung, ya, kata beliau bingung menemukan format Islam, masih perang, mencari bentuk ini Sunni atau apa, ribet perang. Indonesia itu terbangan. Betapa indahnya Indonesia, serah usah perang, terbangan. Gitu. Ya ini gejolak-gejolokan, ya rileks santai. Sampai saya tidak tahu ini dia dari mana. Ya. Makanya ini sekaligus untuk mahasiswa baru, terminan dosen Anda yang mulai yang waras kayak Gus Zufur sampai yang kewarasannya kita tidak tahu tapi ya waras. Itu tadi Gus Zufur menambahkan Aminoto Setio Garwo. Saya tidak tahu itu tambahnya Gus Zufur apa ada di aktenya, nggak tahu saya. Tapi saya kenal Gus Amin itu lama sekali. Jadi saya tidak perlu cerita kalau beliau pernah ngaji saya karena nanti kasihan. Saya tidak perlu cerita itu karena saksinya lebih banyak beliau ngaji saya ketimbang saya ngaji beliau. Tapi itu cara beliau punya harga diri, ya monggo itu kalau saya terima dengan lapang dada. Jadi beliau orang kedua setelah Mbah Nawawi yang ngaku saya sebagai muridnya. Tapi saya mau cerita yang agak serius, ini 5 menit tentang fikihnya Mbah Mun. Tadi Gus Said bilang termasuk yang tahu banyak tentang karangan Mbah Mun termasuk tentu saya, selain santri-santri yang saya pernah ditanya Mbah Mun ketika film Masjidin Nabawi, ditanya kenapa kowe Mbah Gofur kok ngotot aku seneng nulis ya? Saya bilang nanti biar cucu-cucu jenengan masih melihat naskah-naskah jenengan. Iya kata beliau. Saya masih ingat dawuh Imam Syafi'i, al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Sebetulnya Imam Les itu lebih ahli fikih ketimbang Imam Malik. Padahal Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik, tapi fil fikih muji Imam Les, al-laits afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashab. Tapi sayangnya Imam Les ini murid-muridnya nggak ada yang benar. Karena tulisan-tulisan Imam Les ini tidak ditadwin, tidak dimudawwan. Maka kita tidak ingin Mbah Mun yang kita idolakan, kita gurukan, kemudian bukunya tidak mudawwan.